Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat serta para penonton dimanapun Anda berada, semoga kita semua sehat walafiat, dimudahkan semua urusan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini kita bicara tentang fenomena alam untuk dapat kita renungkan. Alam itu sudah bicara kepada manusia, tapi terkadang manusia nggak mengerti. Itu bukan bencana alam, banjir yang besar, tenggelam rumah. Sebenarnya teguran dari Allah pencipta alam semesta ini mengingatkan manusia supaya dia kembali, la'allahum yarji'un, kembali ke jalan yang benar. Kalau itu sudah salah, sudah menyimpang dari kebenaran. Kita sangat miris melihat situasi kondisi rumah yang kena banjir sampai atap rumahnya itu sudah nggak ada lagi kelihatan. Terkadang sampai atapnya. Itu terjadi di mana-mana. Di Sukabumi, Cianjur, berapa banyak rumah yang hancur. Yang perlu kita pikirkan sebagai manusia, la'allakum tatafakkarun, agar kamu itu berpikirlah dengan baik. Dunia ini kita bukan pemiliknya. Tanah itu bukan kita pemiliknya. Tanaman yang kita tanamkan, kita hanya menjatuhkan bibit itu ke tanah. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamukah yang menanamnya atau Allah yang menanamnya, menyuburkan? Kita nggak punya tanah. Itu milik Allah, tanah itu. Diwariskan kepada manusia. Dari mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Untuk apa? Dilestarikan. Digunakan, dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Makanya banjir bandang terjadi di mana-mana. Karena apa? Ditebang itu pohon-pohon. Karena mikirkan uang itu dari pohon itu banyak, berjuta-juta, ratusan juta, mungkin miliar. Tapi manusia yang di bawah sana tidak pernah dipikirkan. Kita harus tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan sebagai seorang anak manusia. Ada tanah itu jatuh. Ini luar biasa peringatan dari alam itu. Allah merintahkan alam itu bergerak. Selat Sunda itu mengamuk. Kok bisa mengamuk Selat Sunda itu? Padahal itu biasanya tenang dia. Namanya selat. Jalan kapal itu sangat indah. Tetapi kenapa itu danau itu, airnya itu, air laut itu mengamuk? Ini peringatan pada manusia. Kapal-kapal hanyut di lautan. Ada apa? Angin kencang menghantam rumah-rumah berterbangan, hancur lebur. Ingatan Allah. Ya, bahwa itu tidak terjadi dengan sendirinya, tapi itu sudah ada aturan Allah. Aturan Allah itu harus kita pikirkan. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan, al-fasad, kehancuran, kegoncangan, adanya angin kencang menghantam rumah-rumah, hancur. Al-fasad, kerusakan itu. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Di daratan itu bisa terjadi kerusakan.
wal bahr, di lautan, di udara, di mana saja bisa terjadi. Bima kasabat aydin nas, penyebabnya adalah tingkah laku manusia, tangan-tangan manusia yang tidak ramah dengan lingkungan, yang tidak memikirkan orang lain, tapi memikirkan diri sendiri, egois. Itu adalah perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang akan kita perbuat, yang kita lemparkan, yang kita lakukan, pikirkan dahulu. Pikir dahulu pendapatan. Ya, kesal kemudian tidak berguna. Pikirkan, kita hidup di tengah-tengah kehidupan manusia. Pantaskah kita melakukan? Kita hidup di bumi Allah. Layakkah kita melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap alam, terhadap manusia, terhadap lingkungan itu, ekosistem itu yang sudah rusak? Karena perbuatan-perbuatan manusia itu dijelaskan Allah dan surah Ar-Rum ayat 1. Itu kerusakan manusia dibuat oleh manusia. Yuziqahum ba'dallazi amilu, supaya manusia merasakan apa yang mereka perbuat, supaya mereka tahu, oh saya buat ini orang menjadi masalah. Bagaimana tanah longsor di gunung-gunung terjadi? Ada apa ya? Sehingga tidak bisa jalan kendaraan dari mana-mana, mengakibatkan arus lalu lintas itu menjadi tidak bisa melintas. Jembatan putus antar kampung dengan kampung, tidak bisa terhubung karena putus jembatan. Karena air yang begitu mengganas, tidak bersahabat dengan manusia, karena manusia tidak bersahabat dengan alamnya. Fenomena ini harus kita pikirkan. Pertama, untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menumpang ya di bumi Allah. Pada suatu saat tumpangan itu habis, ketika nyawa selesai, berakhir nyawa kita. Itulah tumpangan kita. Menumpang, tapi manusia banyak tidak merasa menumpang, seakan-akan dunia ini dia punya, melakukan sesuatu tanpa batas. Itu tidak pantas, bahkan itu sangat fatal bagi manusia. Dia tidak memikirkan imannya, itu harus dijaga. Allahu khaliqus samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semua wa ma bainahuma, semua yang ada di langit, yang ada di bumi, dan di antaranya itu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah semua yang ada di langit, yang ada di bumi. Kita ini makhluknya, ciptaan Allah. Mau selamat ikuti aturan Allah, bukan aturan kita secara pribadi manusia. Fenomena alam harus kita perhatikan untuk meningkatkan iman, kualitas iman, beli power. Gimana iman kita jangan sampai menurun, harus meningkat. Maka yang kedua, tingkatkanlah ibadah kita, amal soleh kita. Selagi kita masih bisa beramal ibadah, selagi masih sehat, masih kuat kita, jangan abaikan perintah Allah. Sholatlah yang benar, mendapatkan nilai khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Surat Al-Mu'minun. Sesungguhnya telah beruntunglah, berbahagialah, menanglah, sukseslah orang-orang yang beriman, yang dalam sholatnya itu ada nilai khusyuk. Sholat itu bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban, tapi ada kualitas ibadah di situ. Yang ketiga, mari kita tingkatkan jihad kita, perjuangan kita untuk agama kita. Apa sih yang kita sumbangkan untuk agama kita? Apa andil kita dalam agama ini? Mari kita ambil bagian kita, agar kita semakin sadar, semakin banyak berbuat amilus sholihat, amal soleh. Mari kita kurang-kurangi, kita tinggalkan amal yang salah selama ini, bertobat, bertubuh.
Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Maka kalau ada panggilan Allah, apakah itu cara pribadi, untuk ibadah, untuk sholat kita, untuk puasa kita, untuk zakat kita, ya, untuk haji dan umroh, kerjakan selagi bisa ada waktu, jangan ditunda-tunda. Nantilah, akhirnya kita kembali kepada Allah, menyesal. Lalu dia berkata, Rabbirji'un, tolong kembalikan aku ya Allah ke dunia. Itu tidak bisa, tak mungkin lah. Penyesalan itu ada gunanya di akhir masa manusia, di akhir hayatnya manusia, di lehernya itu nyawanya. Kalau orang yang menyesal, pasti dia minta kembalikan ke dunia walaupun sebentar. Ya. La ajalin qarib, untuk satu waktu yang sangat terbatas, sangat sedikit. Itulah permintaan manusia. Untuk apa? As-sadaqah, untuk bersedekah, untuk membantu, untuk menolong. Yang kedua, wa aku minas solihin, aku menjadi hamba yang soleh, memperbaiki amal yang salah itu. Untuk beribadah, untuk sholat, untuk memperbaiki sholatnya, untuk memperbaiki puasanya, untuk memperbaiki melaksanakan ibadah hajinya, umrohnya. Itu nggak berlaku lagi. Sekarang inilah kita harus menyadari bahwa fenomena alam itu mengingatkan kepada kita sebagai makhluk Allah untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan amal kita, ibadah sholat kita lebih baik ke depannya. Untuk melakukan jihad, perjuangan kita terhadap agama, terhadap Islam. Dan untuk memperbaiki bagaimana kita supaya senantiasa dalam rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat memahami fenomena alam ini untuk meningkatkan kualitas kita sebagai manusia menjadi hamba Allah yang dicintai Allah bersama keluarga kita. Semoga ditunjuki Allah sehingga menjadi keluarga sakinah wa mawaddah, dicintai Allah sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.